Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa murabbina wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah di petang yang mulia, yang mana hari ini kita sudah baru saja melalui hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain. Rangkaian ibadah sudah kita lalui, mulai surat Al-Kahfinya yang kita baca, mulai juga tadabbur Al-Qur'annya, sampai tadi puncaknya kita menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Semua itu wujud implementasi bukti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari ini atau pada saat ini kita sudah masuk di hari yang baru, tentu hari Sabtu, karena dalam Islam itu batasnya adalah maghrib Pak ya, seperti ini, petang seperti ini, sehingga kita sudah dikategorikan saat ini kita berada di hari Sabtu atau hari Sabat kan gitu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya coba mengkaji sebuah kitab yang baru gitu ya. Setelah sebelumnya kita sering membahas tentang tazkiyatun nufus atau bab penyucian jiwa, dan bab demi bab sudah kita lalui, walaupun memang tidak secara keseluruhan, tapi kita ambil poin-poin atau bab-bab yang memang penting dalam bab tazkiyatun nufus. Dan insya Allah mulai malam hari ini kita mulai kaji kitab yang baru. Kita kembali mengkaji tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kitab ini atau dalam buku ini ada banyak bab gitu ya, dan semua terkaitan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hal-hal yang terkait tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid para jamaah sekalian ya, berasal dari kata wahda atau yuhidu gitu ya, atau tauhid yang lebih kita kenal umumnya. Semua dapat diartikan artinya mengesahkan. Artinya adalah mengesahkan ya. Kalau sederhananya adalah menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para jamaah sekalian dakwah yang selalu menjadi poin utama dalam dakwah para nabi dan rasul. Hampir semua dari bapak kita Adam alaihi wassalatu wassalam sampai terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dakwanya adalah satu, pentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Termasuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam dakwanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang sering kita fahami bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, ternyata makna yang benar adalah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu bukan tiada Tuhan selain Allah,
Tapi makna kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, orang-orang kafir juga punya Tuhan, kan gitu ya. Tapi yang harus kita fahami dalam implementasi tauhid kita adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, tauhid ini punya kedudukan dan hakikat yang penting dalam keseharian kita. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah memerintahkan salah satu sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, untuk berdakwah ke negeri Yaman, kan gitu ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Ya Mu'adz, engkau akan pergi berdakwah terhadap sebuah kaum atau suatu kaum, kan gitu, dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullahu ta'ala. Maka perintah Nabi SAW, hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan itu satu kepada mereka. Dari semua dakwah, semua perkataanku, tolong satu ini yang kamu dakwakan kepada mereka, yaitu yuhawiduhu Allah Ta'ala, yaitu engkau mendakwakan pada mereka tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, Ibu, Nabi itu Rasulullah SAW itu mendakwakan tauhid itu kurang lebih hampir 13 tahun para jamaah sekalian. 13 tahun mendakwakan tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa taala ini. Dakwanya selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi dalam bab-bab lain itu mendakwakan tentang akhlak, mendakwakan tentang muamalah. Tapi poin utama yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah mendakwakan pada orang-orang mereka itu, orang-orang jahiliyah itu, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan orang-orang Quraisy pada saat itu dari masa jahiliyah juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala menuju masa ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Kemudian kalau dalam riwayat yang lain para jamaah sekalian, katakan nasihat Nabi terhadap Mu'adz tadi manakala beliau diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman adalah fad'uhum illa syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaknya engkau ya Mu'adz senantiasa mengajak mereka supaya mau bersaksi, mengikrarkan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mau bersaksi bahwa anni, maksudnya saya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku ini adalah hamba dan juga utusan Allah. Ingat Pak ya, kita harus pahami di sini. Ini poin penting juga. Banyak di antara kita itu salah dalam memahami tentang poin ini. Ya, kita hanya memahami bahwasanya Rasulullah itu hanya utusan Allah saja. Bahwa sebelum beliau diutus itu beliau adalah seorang hamba juga, manusia biasa. Jadi sampai bahasa dalam hadis Nabi itu ya ijlis kama ajlisu yahud. Ya, jadi aku duduk sebagaimana kalian duduk, kan begitu. Saya makan juga sebagaimana kalian makan. Beliau seorang manusia biasa para jamaah sekalian. Tapi memang beliau sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang sempurna, manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diberikan amanah sebagai seorang rasul dan juga seorang nabi, yaitu menjadikan dakwah la ilaha illallah, yaitu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini tentunya para jamaah sekalian bukti ya bahwasannya mutlak itu ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bab penting dalam agama kita ini. Kita boleh Pak mempelajari bab-bab yang lain, bab tazkiyatun nufus itu ya, bab masalah fikih, ibadah dan lain sebagainya. Tapi poin utama yang harus kita pelajari bagi seorang muslim dan wajib hukumnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terlalu panjang mukadimah tentang tauhid ini itu ya. Karena semua jelas tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ini sebagaimana yang sering kita baca juga dalam ya, surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, esa, ahad, kan gitu.
Kita sering para jamaah sekalian bahkan hafal mati tentang ayat ini, tentang surat ini, tapi terkadang implementasi kita itu masih jauh dari kata sempurna dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bab yang pertama ini para jamaah sekalian, di sini kita akan membahas tentang kedudukan tauhid dan hakikatnya. Di sini penulis menyampaikan pada jamaah sekalian mengutip tentang surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Jelas para jamaah sekalian, ayat ini Allah memerintahkan setelah Allah menciptakan jin, jadi jin golongan jin ya, juga golongan manusia itu semua untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat ini disampaikan oleh para ulama gitu ya, bahwa mutlak Allah itu memerintahkan jin dan juga golongan manusia itu bukan untuk beribadah selain pada Allah, tapi semua jelas mengatakan bahwasanya perintah jin dan juga manusia itu diciptakan tidak lain kodratnya sebagai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau misalkan ada seorang muslim para jamaah sekalian menaruh perhatian penuh terhadap ya kehidupan-kehidupan yang sifatnya materialistis gitu ya. Oh Ustaz, berarti kita tidak boleh bicara dunia. Boleh. Tapi di mana dunia itu kita bicarakan? Di mana dunia itu kita letakkan para jamaah sekalian? Karena kodrat asli manusia itu awalnya adalah agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan muncul pertanyaan, dan ini pertanyaan yang cukup masyhur di tengah-tengah masyarakat kita. Ya kalau begitu tandanya berarti Allah butuh kepada ibadah seorang hamba. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan para jamaah sekalian, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu bukan karena Allah butuh terhadap ibadah kita, tapi justru kita ini yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai wujud tujuan ya beribadah pada Allah itu tidak meniru orang-orang kafir ya. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah itu supaya kita tidak menyamai orang-orang kafir. Kita lihat para jamaah sekalian, Allah berfirman dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 12, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kuluna al-an'amu wan naru mathwalahum." Dan orang-orang yang kafir itu senang terhadap dunia. Mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi dengan kita mentauhidkan Allah itu para jamaah sekalian itu sebetulnya adalah pembeda terhadap kita dan orang-orang di luar kita. Jadi kalau orang-orang di luar kita para jamaah sekalian, orang kafir, Yahud wan Nasara itu, kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi gitu ya, mereka akan kompak gitu ya menjawab bahwa ada Tuhan namanya Allah, kan begitu ya. Tapi apa yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beribadah itu masih suka pakai perantara. Masih suka pakai perantara para jamaah sekalian. Jadi kalau kita tanya Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya, pemusuh-pemusuh Nabi itu yang suka mengkasari Nabi, memusuhi Nabi dalam dakwanya beliau itu, ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi gitu ya. Mereka serentak akan menjawab ada Tuhan namanya Allah. Pasti itu mereka akan menjawab ada Tuhan namanya Allah. Mustahil mereka tidak menjawab, pasti ada. Tapi apa yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk dalam surga para jamaah sekalian? Karena mereka senantiasa beribadah itu masih pakai perantara. Jadi pakai patung-patung. Pada zaman-zaman jahiliyah itu kan masih pakai patung ya, patung atau berhala-berhala itu yang dijadikan perantara-perantara mereka. Sehingga para jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW diutus itu untuk membasmi itu semua, meluruskan ibadah yang mereka kerjakan itu baik gitu ya, tapi caranya keliru. Difahami di sini para jamaah sekalian. Ibadah yang mereka kerjakan itu mereka meyakini ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka keliru dalam mengimplementasikan bentuk ibadah mereka. Makanya sampai ketika Rasulullah SAW diutus itu, Nabi perintahkan gitu, kalau sendal kalian putus itu angkat tangan kalian, tadi akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu Nabi itu dalam berdakwah. Jadi Nabi itu benar-benar memurnikan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kami sampaikan di mukadimah awal para jamaah sekalian, dakwah semua nabi dan rasul mulai Adam alaihi wassalatu wassalam sampai
Nabi kita yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dakwanya satu, illah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula 'an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Dan semua rasul itu para jamaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, "'an ibudullaha wajtanibut taghut." Agar mereka senantiasa mendakwakan kepada umatnya itu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi tauhid. Apa Pak tauhid itu? Tauhid itu para jamaah sekalian disimpulkan oleh para ulama adalah setiap yang kita sembah selain Allah, kita patuhi selain Allah Subhanahu wa taala. Memang akan panjang ya, kita akan membahas masalah tauhid ini insyaallah, tapi nanti akan ketemu bab tentang tauhid itu para jamaah sekalian. Di sini jelas bahwa setiap rasul dalam setiap kaum, setiap umat itu pasti dakwanya satu, mendakwakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang kemudian golongan-golongan tertentu yang merasa bahwa dia juga sebagai agama samawi, agama juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, pasti mereka sadar betul bahwa semua nabi dan rasul yang diutus terhadap kaum-kaum mereka itu dakwanya satu, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kemudian ada yang menyimpang, ada yang keluar dari pakem-pakem yang sudah ditetapkan oleh Quran dan hadis, jelas nasnya itu, ya ini memang harus kita wajib pertanyakan. Ya, sedangkan kita kalau mau kaji dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Maidah, ya, bahwa semua dakwah Nabi dan Rasul itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Beliau juga para jamaah sekalian, dakwanya satu. Dakwanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kalian ya beribadah terhadap Tuhanku dan Tuhan kalian. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dalam surat Al-Maidah. Baik. Kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga penulis mengutip sebuah ayat dalam surat Al-A'raf. Ya, ini ada beberapa ayat ya. Ada di beberapa ayat itu Al-A'raf ini surat yang ke-7. Ini ada di ayat ke-59, ayat ke-65, ayat ke-73 dan ayat ke-85. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang dakwanya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, dan juga dakwanya Nabi Hud, Nabi Saleh serta Nabi Syuaib. Semua mutlak mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah atau sesembahan selain bagi Dia. Jelas, Pak? Ini bisa dicek nanti dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-59, ayat yang ke-65, ayat 73 dan ayat 85. Semua dakwah Nabi ya, di sini Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh serta Nabi Syuaib, semua dakwanya adalah ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus pahami betul, Pak, tentang poin ini, tentang bab ini, Pak. Kita kalau salah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bisa jatuh dalam kesyirikan. Bisa jatuh dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah masuk, Pak, dalam poin-poin ini tentang kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak main-main ancaman Allah Subhanahu wa taala. Memang nanti kita akan ketemu, Pak, ya, bab tersendiri tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi saya coba ambil ayatnya, Pak, ya, karena ini ada berhubungan gitu ya. Mengingat bahwasanya semua dakwah Nabi dan Rasul itu adalah tauhid, la ilaha illallah, mendakwakan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat, Pak, ada salah satu ayat gitu ya dalam surat Luqman itu
Di situ bagaimana Luqman itu menasihatkan kepada anaknya, ya bunda ya, wala tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladzulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar para jemaah sekalian. Nah, kenapa saya sering bahasakan Pak, kita hati-hati dalam bab ini Pak, poin-poin ini tentunya ya, masalah kesyirikan itu. Karena dari sekian banyak dosa itu Pak, dosa yang paling berat itu manakala kita satu menjadi pelaku kesyirikan hidup di dunia ini, salah dalam implementasi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan wa naudzubillah Pak, sampai akhir hidup kita itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ayyusyraka bihi, Allah itu Pak tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Jangan main-main Pak, benar, jangan pernah main-main dengan kesyirikan. Innallaha ayyusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ini jangan disalah pahami Pak ya, seakan-akan itu ya orang banyak bersandar terhadap maha luasnya rahmatnya Allah ini. Oh Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, sehingga ya tidak apa-apa lah kalau saya melakukan kemaksiatan. Jangan Pak, kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Ayat ini Pak menegaskan, memberikan keterangan pada kita bahwa kita ini kullu bani Adam khata'u, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Mustahil Pak, antum itu duduk di hadapan saya ini tidak pernah berbuat salah, termasuk saya Pak. Kita ini tidak ada yang maksum para jamaah sekalian, pasti pernah tergelincir namanya maksiat kan gitu ya. Wa khairu khata'ina taubun, tapi sebaik-baik orang buat salah itu yang segera beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak dosa itu para jemaah sekalian, semua insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya saja satu, jangan sampai kita menjadi pelaku kesyirikan. Kalaupun kita menjadi pelaku kesyirikan para jemaah sekalian, cepat menyadari itu, segera beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai akhir hidup kita masih mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan, tidak mengikuti dakwanya Rasul, tidak mengikuti dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah itu innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dan ahlil kitab siapa? Yahudi wa Nasara. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik, dan orang-orang musyrik di mana mereka Pak? Finnar. Ya, di neraka. Neraka apa Pak? Jahannam khalidina fiha, mereka di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syahrul bariyah, dan mereka seburuk-buruk makhluk Pak. Seburuk-buruk tempat itu juga nanti di neraka sana itu para jamaah sekalian. Jadi naudzubillah para jamaah sekalian ya. Jadi jangan sampai kita itu tahu Pak, sekarang ilmunya itu saya belum masuk Pak ya, nanti bab-bab bagaimana kesyirikan-kesyirikan modern kontemporer seperti saat ini Pak ya. Ini karena semakin bertambahnya umur dunia ini Pak, itu fitnah semakin banyak para jamaah sekalian. Sampai kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, badirul bil a'mal. Ya. Kaki muslim yusbihu rajulan wa yumsi kafiran. Segeralah kalian beramal soleh para jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti akan datang suatu zaman, maksudnya zaman fitnah Pak ya, yang mana orang itu nanti mungkin paginya dia bisa beriman, sore jadi kafir. Kalau sorenya kafir Pak, bisa jadi besoknya dia beriman lagi, tapi bisa jadi sorenya jadi kafir lagi. Makanya bahasa Nabi badirul bil amal, segeralah kalian melakukan amal. Nah, ini amal ini Pak untuk membentengi diri kita dari ya perilaku-perilaku kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, kita lanjutkan di sini para jamaah sekalian. Jelas Pak ya, semua dakwah Nabi tadi digambarkan dalam surat Al-A'raf itu, baik Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih dan Nabi Syuaib, semua dakwanya adalah kepada kaumnya agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga para jamaah sekalian, atau dalam ayat yang lain gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua nih Pak, ayat 256. Ini gandengannya surat Al-Baqarah ayat 255 Pak. Apa 255 itu Pak? Itu adalah ayat kursi ya Pak ya. Setelah ayat kursi itu ada lanjutan ayatnya Pak ya. Fama yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, maksudnya dia tidak mau beribadah selain kecuali kepada Allah,
dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh Pak, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Jadi ini bahasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Pak ya. Jadi orang sudah benar-benar tauhid itu meresap dalam jiwanya Pak ya, sudah menyatu dalam kolbun-kolbun mereka itu, dan dia beriman Pak pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi tagut. Ingat Pak ya, tagut itu semua yang disembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang lebih sakit lagi mengatakan semua yang diikuti selain aturan atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia dikatakan tagut. Itu ada yang seperti itu Pak ya. Tapi intinya semua peribadatan yang kita kerjakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha mampu untuk menghindarinya dan hanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat Pak, lang fisomalaha, dan tidak akan terputus Pak tali itu. Jadi makanya kalau hidup kita sudah kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala, yakin Pak tauhid pada Allah Subhanahu wa taala sampai mati pegang itu tauhid, insya Allah jaminan kita surga para jamaah sekalian. Lagi-lagi saya ingatkan para jamaah sekalian ya, ada hadis-hadis Nabi itu yang jangan kita fahami secara letter-let saja ya, sampai ada yang mengatakan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada hadis seperti itu Pak ya, siapa yang berucap la ilaha illallah kemudian mati, dia pasti akan masuk surga. Tidak seperti itu juga para jamaah sekalian. Memang hakikatnya kita ini kalau memang nanti mati dalam keadaan Islam Pak, memegang tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini akan masuk dalam surga semua. Tapi harus diingat para jamaah sekalian, ada ujian, ada cobaan. Kapan ujian cobaan itu? Ya saat ini kita hidup di dunia nih Pak ya. Hidup dunia ini ada cobaan ujian Pak. Bagaimana kita bisa enggak menempatkan menjaga diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang, batasan-batasan tadi, atau justru terbawa dalam perangai-perangai syaitan. Ingat Pak, syaitan itu belum jadi purnawirawan, belum pensiun Pak. Jadi itu sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita pun, kita mau nazak keluarnya ajal kita ini para jamaah sekalian, masih akan senantiasa menggoda kita untuk kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas kini diperintahkan agar kita senantiasa berpegang pada tali agama Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian. Di sini juga penulis juga menyampaikan, mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Isra Pak. Ayat yang ke-23. Al-Isra itu surat ke-17 Pak ya. Ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu atau Tuhan kita para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita jangan menyembah selain Dia. Wa qad rabbuka alla ta'budu, ya, jangan sampai kita menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kita senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak, maksudnya kepada orang tua para jemaah sekalian. Tentu dalam ayat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita serta mewasiatkan gitu ya, melalui lisan Rasulnya, agar hanya Allah saja yang disembah Pak. Hanya Allah saja yang disembah. Dan juga bagaimana seorang itu berbakti kepada orang tuanya dalam perkataan maupun perbuatan. Ya Pak ya, jadi jelas kalimat pertamanya memang kita tetap harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, serta yang kedua Pak, kenapa di sini dikatakan ya, setelah Allah menyebutkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ya akhi, ini juga poin penting para jamaah sekalian. Kita Pak taat pada orang tua itu harus Pak ya, itu perintah berbuat baik. Di sini bahasa Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsan, berbuat baik Pak, ihsan ya kepada orang tua, bapak ibu bapak kita. Cuman harus kita pahami Pak, bahwa kedua orang tua kita itu juga seorang manusia biasa. Juga seorang manusia biasa. Ada kalanya Pak kedua orang tua kita itu keliru, salah itu ya, dalam mendidik kan begitu Pak ya. Maka
kita harus taat dan patuh terhadap hal-hal yang memang sifatnya ma'ruf, Pak. Ini pahami betul, Pak ya. Ini sensitif, Pak. Ya, poin-poin ini sensitif sekali tentang taat berbakti kepada kedua orang tua. Karena ada Pak, orang itu memahami, Pak ya, berbakti kepada orang tua, taatnya pada orang tua itu mutlak para jamaah sekalian. Padahal tidak, Pak. Taat kepada orang tua itu tidak mutlak hukumnya. Taat yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Jelas itu para jamaah sekalian. Ya, saya tadi mengatakan kedua orang tua kita itu juga seorang manusia biasa. Pasti pernah tergelincir dengan namanya ya kesalahan. Ya, kenapa di sini Allah mengatakan gitu, Pak ya? Setelah sembahlah Allah dan berbuat baik kepada orang tua, Pak, karena ada dalam ayat yang lain para jamaah sekalian. Ada orang tua itu yang terkadang itu menyesatkan anaknya, mengajak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Pak, ternyata memang ada ayatnya, Pak. Itu dalam surat Luqman, Pak, ayat yang ke-15. Dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat yang ke-15. Dan ini yang saya jadikan pegangan, Pak. Orang tua saya, Pak, kalau salah ya saya salahkan, Pak. Ya, tidak mungkin saya benarkan. Orang salah itu tidak boleh kita benarkan. Kalau orang benar ya kita benarkan. Kalau salah harus kita salahkan para jamaah sekalian. Ya, walaupun pada ujung ayat ini nantinya memang kita tetap diperintahkan berbuat baik. Naam, tapi perintah Allah yang pertama dalam ayat ini, Pak, dalam surat Al-Luqman itu surat 31 ayat 15, wa in jahadaka an ala tusyrika bi ma laisa bihi bil. Ya. Itu ayatnya, Pak ya. Coba saya baca lebih pasti. Kita buka dalam surat Al-Luqman, Pak, surat ke-31 ayat yang ke-15. Ya, di situ Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulangi ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, maksudnya berbuat syirik pada jamaah sekalian, dengan sesuatu yang kalian bi ilm, tidak tahu tentang ilmu itu, fala tuti'uma, maka jangan kalian ikuti. Jelas, Pak ya, fala tuti'uma. Monggo, Pak, bisa dicek di dalam surat Al-Luqman surat yang ke-31 ayat 15. Jelas kalimatnya, Pak ya. Ternyata para jamaah sekalian, ini juga didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tadi saya katakan, Pak ya, taat sama Allah dan Rasulnya mutlak, Pak. Mutlak, enggak ada toleransi lagi. Enggak pakai tapi-tapian. Wajib. Allah perintahkan apa? Kalau Allah berkata apa kita ikuti, kalau Rasul berkata apa kita ikuti. Nah, ini sudah mulai, Pak. Dakwah tauhid saya keluar lagi nih, Pak. Kita ikuti, nggak ada toleransi. Tapi kalau terhadap makhluk, Pak, tanpa terkecuali orang tua kita, tidak mutlak. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tidak ta'ata li makhlukin, tidak ada taat kepada makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq, kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu, Pak ya. Tauhid itu, Pak. Sekalipun orang tua kita, Pak, orang tua kita, ibu bapak kita, tapi kalau mengajarkan kemaksiatan, ngajak dalam hal keburukan, bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, la ta'ata, tidak ada ketaatan. Kalau apa, Pak? Fi maksiatin khaliq, kalau harus menyebabkan kerugian pada diri kita, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, Pak. Berat ini, Pak. Tapi, Pak, memang dalam lanjutan ayat ini tetap, Pak, dikatakan agar kita senantiasa berbuat baik, bergauli mereka dengan cara yang baik. Ya, Pak ya. Tidak boleh walaupun orang tua kita tidak kita taati, tapi tetap kita berperilaku baik. Dengan apa, Pak? Kita nasihati mereka. Ini tauhid, Pak. Ini juga termasuk tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyeru kepada Rasulullah SAW melalui lisan beliau, mendakwakan pada kita agar kita senantiasa tetap berbuat baik kepada orang tua. Walaupun, Pak, kita tidak boleh taat kalau mereka mengajak ya terhadap perbuatan kezaliman. Ya, memang bahasa dalam ayat ini, Pak, mempersekutukan Allah, ya, ngajak kesyirikan. Tidak boleh, Pak ya. Tapi ulama tafsir kita, silakan monggo dibuka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, Al-Qurtubi, ya, termasuk tafsirnya As-Sa'di, Pak ya. Semua jelas menyebutkan ulama tafsir kita, bukan hanya kesyirikan, tapi kalau orang tua kita mengajak
atau memerintahkan sesuatu yang menyebabkan kezaliman, perbuatan kezaliman, mendukung, mengajak, mendukung ya Pak ya, kita tidak boleh taat, tidak boleh mentaatinya. Haram hukumnya Pak ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada taat pada makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan ayat itu Pak memang dikatakan wasabihuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka atau keduanya dengan cara yang makhluk manakala mereka hidup di dunia Pak. Kita tetap diperintahkan berbuat baik. Jelas Pak ya? Dakwanya harus nantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun Pak orang tua kita menentang. Ya, ngajak apalagi sampai keluar dari Islam. Nah, ini jangan Pak ya. Karena sejatinya umat manusia ini Pak itu dilahirkan fitrah Pak, Islam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu setiap mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang baru lahir itu Pak, bayi baru lahir itu fitrah, artinya Islam. Suci Islam, gitu ya. Fa abawahu yuhawidani ayu nasrani ayu majusani. Kalau nanti bayi itu, anak itu tumbuh jadi dewasa Pak, jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, itu tergantung orang tuanya. Tapi sejatinya manusia yang dilahirkan, bayi dilahirkan itu Islam Pak, suci. Ya, fitrahnya itu Islam. Enggak ada orang bayi lahir itu jadi Nasoro, jadi Majusi, itu enggak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jelas setiap bayi baru itu adalah Islam Pak ya, suci. Baik, sampai sini dulu para jamaah sekalian. Monggo saya kasih kesempatan ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak sholat, apakah termasuk syirik itu? Kalau tidak mengerjakan sholat. Sudah. Baik. Ada hadis Pak memang mengatakan batas kekafiran kita pada seseorang non muslim itu, orang-orang kafir, adalah meninggalkan sholat. Taraktus sholat. Jadi batas kekafiran kita itu adalah meninggalkan sholat. Cuman Pak, sholat atau batalnya keislaman kita di sini adalah bukan kita kemudian akan menjadi murtad, tidak. Tapi diri kita itu perbuatannya sama seperti orang-orang di luar kita. Ingat Pak, sholat itu adalah tiang dari agama kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama kita. Dan sholat itu termasuk dalam rukun Islam para jamaah sekalian ya. Dan itu yang harus kita kerjakan. Sehingga Pak, pembeda antara kita dengan orang-orang di luar kita itu adalah sholat Pak. Sehingga kalau kita tidak sholat berarti sama dengan kita seperti mereka ya. Lantas yang jadi pertanyaan adalah apakah kemudian itu sampai tingkatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Umumnya Pak, para ulama mengatakan tidak. Tapi dosa kita Pak sama seperti kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlu syahadat ulang? Tidak perlu Pak ya. Tinggal bagaimana kalau kita tahu ada saudara kita atau mungkin keluarga kita, kerabat kita, atau mungkin diri kita sendiri para jamaah sekalian masih sering meninggalkan sholat, maka evaluasi diri kita. Monggo, sholat itu Pak nanti yang pertama kali akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Pak ya. Ada lagi? Cukup Pak ya. Baik, saya lanjutkan sedikit Pak. Masih ada 2 menit ya. Satu ayat lagi Pak. Karena sebelum nanti kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Baik, sekarang dalam surat An-Nisa Pak, surat yang keempat ayat yang ke-36. Ini hanya penegasan lagi saja dari Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan agar kita senantiasa beribadah pada Allah serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pak, Allah Subhanahu wa taala itu esa. Kita kalau sholat kul huwallahu ahad, nguwetu sekali Pak ya. Tapi implementasi kita Pak, kita masih percaya dengan klinik, percaya dengan orang-orang pintar ya. Apalagi nanti kalau masuk pada momen-momen tertentu. Nanti biasanya kalau masuk di bulan Desember, selamat ya gitu Pak ya. Selamat apa Pak? Selamat Natal ya. Tapi kalau sholat nguwetu Pak, hafal sekali. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak peranakkan. Wafal betul Pak. Tapi ada momen-momen tertentu seakan-akan kita lupa terhadap ayat itu. Jadi monggo Pak, kita evaluasi diri kita. Tauhid ini Pak punya kedudukan penting, punya hakikat yang penting dalam keseharian kita. Kita hidup Pak itu dari tauhid. Ya Pak ya, hidup itu dari tauhid Pak.
Kita dilahirkan oleh ibu kita itu didengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, la ilaha illallah kan itu Pak ya. Kadang ada yang diazankan Pak ya. Kita mati pun para jamaah sekalian, kita juga harus memegang tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai Pak akhir hidup kita itu terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan. Ingat, saya bahasakan syaitan itu belum purnawirawan Pak, belum pensiun ya. Sampai kapanpun akan senantiasa menggoda kita agar kita berpaling selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan insyaallah mudah-mudahan Pak Allah mengakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup Pak ya. Kita akhiri, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Kita doakan saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera beri kesembuhan dan menjadi penggugur dosanya Pak ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Dan kita juga doakan saudara-saudara muslim kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah mereka dan senantiasa kelak Pak biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam qulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.